fokusnya komunitas. Jadi satuan terkecil yang kita lihat sebagai unit populasinya itu komunitas, bukan lagi individu. Ya. Nggak mau ya memang ya. Ya udah. Ya, jadi nanti kita mau lihat tentang kondisi-kondisi tentang epidemiologi penyakit menular, ya, overview tentang itu, kondisinya di global seperti apa, kemudian kondisi yang di Indonesia seperti apa, dan fokusnya ke siapa. Oh ya, oke. Bawah ya, terima kasih. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau tentang epidemiologi kalian sudah sedikit banyak sudah tahu ya, ilmu yang mempelajari tentang health, kesehatan, penyakit, dan hal-hal yang terkait dengan penyakit tersebut. Kemudian dilihat dari distribusinya, ya, faktor terkait, faktor risiko atau determinannya menurut orang, tempat, dan waktu, serta hal-hal yang bisa meningkatkan atau mempengaruhi kesehatan manusia dalam lingkup populasi. Dan di sini ada banyak sekali istilah-istilah epidemiologi yang sering muncul, ya, epidemi, pandemi, endemi. Nah, ini sudah sering kalian dengar karena kemarin sempat ada pandemi COVID. Jadi masing-masing bedanya di sini sudah harus tahu, ya. Mana yang paling luas antara epidemi, pandemi, sama endemi? Pandemi, karena dia melingkupi seluruh, istilahnya kalau kita hidup di bumi ya di bumi. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah bahwa penyakit menular tersebut sudah melewati batas negara. Ya. Kemudian prevalensi dan insidensi, ya, prevalensi di sini semua kasus, ya, semua kasus, baik itu kasus baru dan kasus lama, ya, dari suatu penyakit tertentu pada populasi tertentu menurut kurun waktu atau periode yang sudah ditentukan. Kalau insidensi apa? Cuma kasus-kasus yang muncul yang baru saja di tahun tersebut, tidak digabungkan dengan kasus yang lama. Nah, itu nanti ada hitungannya tersendiri, ya. Dan penyakit menular ini kan sangat banyak, ya. Kalau kita fokusnya, kalau introp berarti infeksi tropis, penyakit yang ada di daerah-daerah dengan iklim tropis, ya. Tapi kalau kita lihat secara global, seperti apa sih kondisi manusia itu ya tercatat mempunyai penyakit menular? Kali ini saya ambil dari data WHO, ya. Yang terbesar yang menjadi perhatian dunia saat ini untuk penyakit menular adalah HIV, termasuk AIDS, ya. Kemudian TB, malaria, NTD itu neglected tropical diseases, ya, dan hepatitis. Kalau menurut statistik itu kurang lebih 4 juta kematian penduduk bumi itu disebabkan karena penyakit-penyakit tersebut. Ya, gimana dengan di Indonesia? Di Indonesia yang menjadi fokus juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di global, ya. Karena ternyata HIV/AIDS ini di Indonesia kita juaranya loh deh. Nyata nggak kalau Indonesia itu juara AIDS, HIV/AIDS ini nomor satu di mana? Di Asia. Nah, di sini kita bangga apa nggak bangga? Nggak bangga sama sekali karena kita nggak tahu, ya. Dan ini pun sangat kenapa ya? Karena kita masih ada stigma, kan? Masyarakat timur itu banyak stigma. Hanya di timur saja, di barat pun juga ada stigma terhadap penderita AIDS atau PODA. Nah, di sini stigma yang beredar di masyarakat itu mempengaruhi kemauan masyarakat yang terinfeksi,
itu untuk cek atau untuk sekedar berobat. Jadi di sini kalau orang bilang fenomena gunung es, yang kelihatan cuma ujungnya doang, puncaknya aja. Sedangkan yang bagian bawah yang besar kayak piramida terbalik kan. Yang ini malah kita nggak tahu seberapa besar persentasenya, ya nggak tahu. Yang tahu hanya yang tercatat dan itu pun sangat sedikit. Yang sangat sedikit itu pun sudah menjadi juara 1 di Asia gitu. Ya, jadi ini perlu mendapatkan perhatian yang besar. Walaupun keberadaan penyakit menular sekarang kan memang agak istilahnya apa ya? Bukan tersaingi, tapi kan memang ada penyakit yang tidak menular, ya, atau non communicable disease yang juga menjadi menjadi perhatian dari pemerintah yang cukup banyak karena ada pergeseran ya, karena orang-orang sudah banyak yang sehat, terus banyak tingkat ekonomi yang lebih gitu ya, kemakmurannya meningkat, jadi penyakit menular ini tidak lagi banyak atau tidak lagi mencolok gitu jumlahnya, tapi digantikan oleh penyakit-penyakit yang tidak menular. Walaupun itu sudah tidak menyolok, tapi secara prosentase prevalensi itu masih tinggi. Ya, TB ya, kita kan sejak dulu itu ada masalah TB ini, ya, pengennya di zerokan gitu ya. Ada mesti kan ada SDG tahu deh, tahu kan, Sustainable Development Goals, ya. Kalau dulu kan MDG, terus sudah diganti SDG. Itu termasuk penyakit-penyakit ini yang harus kita nolkan gitu loh. Kemudian pneumonia, hepatitis, malaria, DHF, dan juga influenza, termasuk flu burung SARS H5N1 dan yang lainnya dan turunannya. Di Indonesia ada nggak NTD? Ada ya, tapi fokusnya mungkin per negara lain. Kalau di Indo kita masih fokus ke kusta, walaupun sangat jarang, tapi masih ada. Sejak zaman prakolonial ini sudah ada, sudah terdata. Kemudian Frambusia, filaria, dan Schistosomiasis. Kalian sudah tahu semua ini kan? Sudah belajar toh? Tinggal hari Senin loh ya. Nah ini yang saya ceritain. Jadi untuk di Indonesia sendiri ceritanya gimana sih tentang pencegahan penyakit menular? Apakah sudah ada? Apa hanya pas era modern aja gitu ya? Enggak, ternyata sebelum kita merdeka, ya, tokoh-tokoh masyarakat gitu sudah bekerja sama dengan, ya, namanya juga penjajah ya. Penjajah itu juga masih memperhatikan kondisi terutama keluarganya dan sekitarnya. Jadi di situ sudah mulai ada perhatian terhadap istilahnya ya kesehatan masyarakat gitu. Tapi fokusnya hanya penyakit-penyakit tertentu yang mencolok saat itu, yaitu cacar ini maksudnya cacar air ya. Kemudian kusta, terakom tahu? Terakom tahu nih? Trakoma? Nggak tahu? Nggak disebut di waktu kuliah? Belum. Mungkin nanti pas mata ya nanti. Trakoma itu kalau orang Jawa bilang belekan, tahu nggak? Konjungtivitis ya, sempat mewabah di beberapa daerah di Indonesia waktu itu. Kemudian Frambusia, kalian tahu, sampar atau pes, malaria, dan TB. Ingat ya, ini penyakitnya ini berbeda antara satu periode dengan periode yang lain gitu. Kemudian cara pencegahannya, karena dulu kan masih zaman prakolonial, masih sangat sederhana sekali, ilmuwan masih sedikit, dan kita daerah koloni yang terjajah. Jadi fokusnya baru caranya dengan hygiene dan sanitasi saja, ya. Sehingga apa? Nggak bisa dong menuntaskan pada satu periode ini, ya. Jadi harus dilanjutkan ke zaman setelah merdeka, itu periode berikutnya tahun 45 sampai 65. Nah di situ mulai muncul apa? Muncul perhatian terhadap penyakit menular yang potensi wabah yang baru. Apa? Ini semua berulang nggak?
tahun 65 ya, 45 sampai 65 ini masih fokus kecuali trauma dengan ditambahkan penyakit yang lain. Apa kira-kira tambahannya? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Kalian kan udah belajar berbagai macam penyakit tropis kan? Kira-kira apa yang potensi wabah? Apa? Ayo, ada yang tahu? Kan udah merdeka nih, jadi ya udah lumayan lah ya pengetahuan, banyak tokoh-tokoh pintar yang sudah pulang dari sekolah. Apa kira-kira yang ditemukan yang untuk dibasmi, persebarannya juga dibatasi? Apa? Mulai fokus ke apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu tak jadiin soal ujian ya. Apa deh? Ya udah PR. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya itu? Biar kita apa sih, kok dadak dicegah, dadak dikendalikan itu biar apa? Ya, supaya angka morbidity dan mortalitasnya juga menurun tentu aja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dampaknya. Dampaknya itu kan tidak hanya kesehatan, tapi sosial dan ekonomi. Ya, jadi produktivitas menurun, jadi ekonomi secara keseluruhan itu akan menurun grafiknya atau trennya, karena banyak orang sakit dan yang keserapnya semua ke penanggulangan wabah. Lihat aja pas pandemi kemarin kan COVID, kalian mengalami sendiri ya. Jadi dampaknya gak hanya cuma kesehatan, tapi di sosialnya, pergaulan, kemudian ekonominya seperti apa, banyak toko yang tutup dan seperti apa ya. Kemudian dan mental health kalau kalian bilang itu juga mempengaruhi, tapi zaman dulu gak ada mental health ya. Jadi dimasukkan dalam dampak sosial. Tujuannya itu. Dan untuk melaksanakan penanggulangan penyakit menular ini harus berdasarkan wilayah, nggak bisa bebas semua menerapkan strategi A. Mungkin di daerah pegunungan bisa menerapkan strategi A gitu ya, tapi di daerah pantai apa bisa dilaksanakan? Akan berbeda karena mungkin jenis penyakitnya berbeda, kemudian kultur masyarakatnya berbeda ya. Jenis makanan atau asupan gizinya juga berbeda, jadi harus berbasis wilayah supaya lebih efektif dan efisien. Gitu. Siapa yang menyelenggarakan? Jelas dinas dan jajarannya, baik pemerintah maupun swasta, kerjasama dengan masyarakat dan LSM. Jadi semua harus masuk dalam upaya pencegahan, pengendalian serta pemberantasan penyakit menular. Nah ini di Indonesia ya. Ada dua kan tadi disebutkan di awal, penyakit menular yang langsung, jadi antara manusia ke manusia, dan tidak langsung, maksudnya ada perantara, siapa? Hewan ya, makanya namanya zoonotik. Kalau sekarang ini yang langsung, yang jadi fokus di Indonesia tadi kan masih HIV/AIDS sama teman-temannya ini ya, banyak. Nah biasanya HIV/AIDS ini dikaitkan sama IMS atau infeksi menular seksual ya. Ada berapa macam tadi penyakit yang bisa ditularkan secara seksual? IMS. Di kuliah ada nggak? Belum. Jadi IMS itu ada 28 macam kalau nggak salah. Kalian boleh hitung lagi nanti ya. Jadi pergaulan bebas, tahu sendiri ya, nggak usah saya definisikan, sangat berisiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS dan juga IMS. Ya, HIV ini biasanya prevalensinya pada siapa yang paling tinggi? Pada kelompok apa? Kalian masa nggak tahu? Ada mereka yang apa? Pergaulan bebasnya seperti apa? Yang penyuka sesama jenis itu ya, laki-laki dengan laki-laki. Itu yang paling tinggi prevalensinya. Kemudian baru yang hetero, laki-laki perempuan, dan baru yang lain-lain. Ya, itu paling tinggi prevalensinya. Kemudian secara umur, ya tadi kan epidemiologi itu persebaran menurut orang, tempat dan waktu ya. Orang kelompok umur ya, yang masuk dalam orang itu juga kelompok umur
usia produktif ya, usia muda itu banyak persentasenya masih dipegang nomor satu itu usia muda ya. IMS juga sama ya, karena mereka aktif secara seksual. Terus caranya gimana sih supaya biar dia menurun gitu ya? Berarti kita harus melakukan suatu upaya-upaya. Contohnya di sini saya tuliskan tentang case finding. Kenapa harus case finding? Kenapa kita harus jemput bola, gitu kan? Kenapa nggak nunggu aja di klinik kalau ada cadar? Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi terbentuk stigma masyarakat. Jadi orang malu periksa, dan meskipun dia tahu dia sakit, dia nggak mau periksa. Ya, banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, bahkan nakes tenaga kesehatan pun juga ada. Ya, populasi yang terkena HIV/AIDS yang profesinya tenaga kesehatan itu ada. Ya, dan nggak mau periksa juga ada seperti itu. Ya, jadi harus ada case finding didampingi dengan konseling, tentu aja edukasi dan beberapa metode-metode yang lain. Ya, jadi ini perlu perhatian dan juga research terus dikembangkan, karena memang sampai sekarang nggak ada obat definitif. Adanya ARV, kalian sudah hafal ya, ARV-nya apa aja, efek sampingnya apa aja, gitu ya. Antiretroviral untuk HIV/AIDS itu cara kerjanya seperti apa sih? Apakah dia membunuh membunuh virus HIV? ARV yang diberikan kepada penderita itu membunuh si virusnya nggak? Enggak, tapi ngapain virusnya? Diapain? Diapain virusnya deh? Udah diterangin nggak harusnya ini? Sudah masuk materi. Jadi memang bukan obat definitif antiretroviral, nggak bisa membunuh si HIV ini, hanya menekan pertumbuhannya, tapi dia tetap terus ada. Ya, lama-lama memang terkalahkan ya si antibodinya dari si penderita. Ya, karena semakin lemah ya. Karena namanya kalau udah stadium yang AIDS, ini defisiensinya sudah semakin berat. Kemudian penyakit yang kedua yang masih tinggi juga prevalensinya di Indonesia, walaupun secara statistik menurun, tapi masih tetap dianggap tinggi ya. Nah, usianya juga hampir berbeda dengan HIV/AIDS di usia produktif. Yang 54 tahun kan masih dianggap produktif. Sudah pensiun belum 54? Kalau PNS belum ya. Kalau mau pekerja swasta mau pensiun dini juga boleh. Yang 54 tahun itu masih aktif ya. Nah, ini juga sama. Case finding itu TOSS ini, temukan obati sampai sembuh. Kalau di TB namanya ini. Kenapa? Kenapa orang kok nggak mau meriksa? Karena kan secara klinis kalau belum sampai ke penurunan berat badan yang drastis itu kan batuknya itu cuma bukan batuk yang ngikil itu loh. Ngikil tau gak sih? Bukan batuk yang terus-terusan gatal tenggorokannya terus yang gitu enggak. Tapi ya cuma kayak dehem-dehem biasa, kayak orang serak-serak biasa. Jadi batuknya nggak sampai yang ngikil kalau belum parah ya, belum tahap awal. Jadi dia nggak tahu dia itu sakit TB. Taunya ya batuk-batuk biasa, nggak begitu ganggu aktivitas. Yang lebih dari 1 bulan mungkin sudah dikasih obat warung, udah ke dokter ini nggak bisa sembuh gitu ya. Setelah 1-2 bulan baru ke dokter untuk periksa dahak, ternyata memang TB kayak gitu. Terus setelah ditemukan pun kalau mau dikasih obat walaupun gratis di puskesmas ya, TB itu kan pengobatannya ke puskesmas ngambil gitu. Ada yang sudah ngambil terus sebulan lagi nggak mau ya, karena efek samping atau karena bosan atau karena apapun itu alasannya, sehingga putus obat dan meningkatkan kejadian resistensi obat TB. Nah, seperti itu bahayanya. Ketika sudah resisten
Jadi si penyebab TB-nya ini kumannya namanya apa? Mycobacterium tuberculosis. Nah itu banyak yang sudah resisten ya terhadap antibiotik yang dikasihkan ke pasien. Jadi harus pakai regimen lain yang lebih tinggi dosis maupun efek samping atau toksisitasnya terhadap tubuh. Ya sayang kalau putus obat. Kemudian TB ini disebabkan nggak hanya kuman MTB, tapi ada juga non Mycobacteria tuberculosis. Apa aja nama kuman-kumannya? Ada yang tahu? Apakah hanya Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyebabkan tuberkulosis? Enggak kan? Ada yang namanya tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri non Mycobacterium. Itu ada beberapa, silakan di search. Ya, ada beberapa nama bakteri yang bisa menyebabkan tuberkulosis selain Mycobacterium. Ya. Kemudian yang kedua itu tentu saja dengan kerjasama dengan dinas terkait, dengan pemerintah, dengan departemen-departemen terkait yang terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk regulasi penanggulangan penyakit TB. Ya, oleh karena itu maka dulu waktu kalian kecil diimunisasi TB enggak? Ya kan, namanya apa? BCG ya. Itu terus juga ada faktor-faktor risiko yang perlu dikendalikan biasanya di daerah-daerah yang perumahan yang kurang bersih lah ya, yang bertumpuk-tumpuk biasanya di pinggir sungai atau di daerah-daerah yang tidak resmi kayak gitu ya, perumahan-perumahan yang ilegal yang terbuat non permanen itu deh, ventilasinya kurang, sanitasi kurang, dan orang yang tinggal di dalamnya itu melebihi jumlah kapasitas ruangan. Ya, jadi itu faktor risiko. Bahkan biasanya kan pekerja yang safety yang kurang itu rawan rentan terkena TB sehingga membawa ke keluarganya ya. Seperti itu harus dikendalikan supaya menurunkan angka prevalensi serta insidensinya. Itu cerita tentang TB, terus tentang kusta. Nah, kusta ini kan tadi sudah disinggung sedikit ya. Dia sejak zaman pra kemerdekaan ya, itu sudah ada. Dan dulu merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tiba-tiba dari satu segi wajahnya sudah berubah ya kan. Pernah lihat penderita kusta? Searching sudah pernah? Kan berubah ya wajahnya karena ada penyebabnya kusta apa tadi? Nama lain kusta apa? Lepra. Berarti bakterinya apa? Hah? Hampir sama kayak namanya loh. Apa deh? Tinggal dari sini dulu. Bukan leptospira ya, bukan. Setelah perubahan pada wajahnya atau pada anggota geraknya tiba-tiba nggak merasa apa deh, jari-jarinya kayak hilang, putus gitu, nggak terasa gitu kan. Nah itu sangat mengerikan dulu waktu, karena kita nggak tahu ya, dan dulu kan pendidikan masih rendah ya, jadi padahal itu kontak erat itu bisa menularkan dengan cepat, jadi harus dikarantina. Makanya ada rumah sakit karantina ya, dan harus diedukasi dengan benar bahwa nanti setelah dikarantina diobati dengan baik itu bisa sembuh seperti sedia kala gitu. Walaupun ada mungkin yang udah terlanjur ada kecacatan ya tidak bisa gitu ya, tapi kalau yang masih tahap awal itu masih bisa. Dan kalau di Indonesia dulu ada program yang dicantumkan bebas kusta itu tahun 2020, tapi ternyata setelah itu masih ada lah yang 1 atau 2 gitu.
Kemudian yang penyakit selanjutnya hepatitis. Hepatitis ada berbagai jenis ya virusnya. Yang biasanya potensial untuk KLB itu hepatitis apa? A, B, C, D, E. Ada yang A, ada yang B, mana D? Yang mana? Yang biasanya penyebarannya akut siapa? Hepatitis apa? Hepatitis A. Hepatitis A itu penyebarannya itu sangat cepat. Ya, sama-sama hepatitis juga cepat, cuma dia lebih gejala dan juga sign simptomnya itu cepat muncul itu di hepatitis A. Ya, baru terinfeksi beberapa hari, masa inkubasinya lebih pendek daripada yang lain. Jadi ini cepat menjadi untuk KLB, karena dulu pernah ya ada berita kalau di daerah wisata tertentu, wisata pantai, banyak orang ke sana. Kalau ditemukan pada periode waktu tertentu itu banyak yang ke rumah sakit mual muntah, terus ada kuning gitu ya dalam waktu yang singkat. Dan itu banyak sekali kejadiannya di kota tersebut. Ternyata apa? Asalnya dari tempat rumah makan, ya, rumah makan ada stafnya yang terkena hepatitis A, karier. Karier artinya apa? Jadi dia tidak manifest secara klinis ya, cuma dia memang ada virusnya. Jadi di situ dia menularkan dengan sukses ke makanan-makanan yang tersaji kepada pelancong gitu ya. Jadi pada langsung terkena hepatitis. Ya, dan ini harus diedukasi ya, karena Indonesia kan memang belum masuk negara maju. Memang sudah masuk ke negara dengan high income. Dulu kan low income ya kita dikelompokkannya. Tapi beberapa tahun ya 10 tahun terakhir mungkin ya sudah menjadi negara dengan high income, anggapannya gitu. Walaupun belum negara maju. Ya. Apa di sini harus ada regulasi. Regulasi apa? Misalkan setiap rumah makan itu harus screening pegawainya gitu ya. Yang di screening apa? Hepatitis. Ya, ada hepatitis A atau B. Kayak gitu. Ya, tapi kita kan belum ya. Apa kalian kalau makan ke kantin FK bawah itu sudah yakin semuanya di screening? Pegawainya mau yang masak? Enggak kan? Ya, jadi suatu saat itu semoga ya kita sudah mencapai titik pada apa ya, kebijakan untuk men-screening pegawai-pegawai di restoran supaya aman gitu ya, patient safety gitu. Kemudian apa lagi? ISPA. ISPA di sini termasuk yang lumur ya. Kemudian yang sering muncul kalau pneumonia itu kan bawah ya, saluran pernapasan bawah. Kenapa disebut the forgotten killer of children? Itu karena di anak-anak itu sering dianggapnya batuk pilek biasa, ya kan? Atau ada kepercayaan yang bilang, oh nggak apa-apa, dia batuk pilek nanti tambah pintar gitu kan? Ada yang gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ada kan yang terlalu berlebihan khawatirnya, ada yang sangat cuek gitu ya. Jadi datang-datang ke tempat layanan kesehatan itu sudah parah ya, sudah ada retraksi ya, pernafasannya supraventricular itu sudah retraksi, sesek ya, sudah cepat sekali RR-nya, kasihan bayi. Sudah seperti itu parahnya, sehingga ya kondisinya sudah buruk, tingkat keselamatannya juga akan menurun. Maka dari itu penting untuk edukasi kepada masyarakat jika ditemukan tanda-tanda pneumonia pada bayi ya, pada anak-anak ini. Itu untuk penyakit menular langsung. Kalau yang nggak langsung itu dengan vektor ya, vektor itu perantara. Perantaranya bisa siapa sih? Kalian udah belajar kan? Satu, yang malaria itu siapa vektornya? Yang mau apa namanya?
Terus cara mencegahnya gimana? Ini kalau di daerah-daerah yang endemis. Daerah endemis itu apa? Daerah di mana penyakit tertentu itu prosentasenya itu tetap tinggi, ya. Jadi tetap stabil, maksudnya stabil apa? Stabil tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Itu contohnya ini malaria di daerah timur ya. Dan di sana mesti akan ada contohnya ini total coverage. Selain yang individual coverage itu misalnya pakai apa? Besok-besok itu jangan nyebut merek apa itu? Repellent kan namanya, repellent. Anti nyamuk, anti serangga itu loh. Itu kalau untuk memutus antara kamu sama si vektor, ya kan? Kalau antara kamu dan si dia saya nggak tahu. Tapi kalau antara kamu dengan si vektor nyamuk pakai itu repellent. Terus kalau pas kalian kan mau memutus rantai vektornya, kalian harus tahu dalam hidup nyamuk dong. Nah kalau mau memutus pas dianya dewasa dengan apa? Mematikan vektor saat nyamuknya dewasa dengan apa? Obat nyamuk apalah mereknya itu terserah tuh. Terus kalau saat dia pupa kan ada metafor mustarnya, pada saat pupa pakai apa? Ini sama ya antara malaria sama arbovirosis. Ini kan kalau arbovirosis itu kan virus ya yang ada di nyamuk. Nyamuk apa di sini? Aedes aegypti, ya. Cara memutuskannya hampir sama. Kalau pada saat dia masih pupa terpopong, berarti dimatikan di mana? Pupa itu hidupnya di mana toh? Ya, berarti akhirnya itu tempat biasanya untuk bersarang ya, untuk tumbuh jentik-jentiknya itu dikelola, dimanage dengan baik, dibuang, diganti gitu kan, terus dikasih. Kalau dulu apa? Zaman dulu itu dikasih apa? Serbuk untuk mematikan nyamuk itu apa dulu namanya? Sekarang udah nggak zaman ya. Dulu kan diganti air menutup gitu, terus dikasih serbuk abate gitu kan. Sekarang udah nggak gitu ya. Terus apa lagi yang lebih canggih lagi apa? Dari sejak dia sebelum dewasa. Jadi nyamuk dikembangkan di lab secara genetik, dia dibikin mutasi supaya ketika nanti dia dewasa bertemu dengan pasangan nyamuknya, keturunan yang lahir itu mandul. Jadi generasi pertama survive, tapi nanti selanjutnya dia nggak bisa melahirkan keturunan. Jadi nyamuknya berhenti pada generasi setelah anaknya saja. Jadi cuma sekali tok terus sudah. Nah kalau itu bisa dikembangkan secara luas kan berarti kan sukses ya harusnya. Jadi kita memusnahkan nyamuk gitu. Tapi ternyata nggak musnah itu. Ya ada terus. Karena apa? Ya karena keterbatasan tadi itu sudah dilakukan di Singapura. Tapi kalau di Indonesia masih sebatas daerah di lab saja, ya di lab di Jogja di UGM kayak gitu untuk DBD. Ya jadi secara konvensional untuk memutus rantainya masih tetap dengan yang 3M plus itu. Kemudian kerjasama itu ada. Apakah kalian masih menjumpai fogging? Tahu fogging kan? Yang kasih asap. Ya. Kalau zaman dulu itu kan cara membasmi malaria nyamuk-nyamuk ini kan pakai minyak tanah. Tahu minyak tanah? Yang zaman nenek buyutnya dulu masak, belum ada gas, itu kan masih ada minyak tanah. Nah itu pakai minyak tanah yang disebarkan di tanah. Kenapa namanya minyak tanah? Ya di sekitar rumahnya kan masih tanah zaman dulu ya. Nah itu disebarin, bukan air yang disemprot-semprotin, tapi itu minyak tanah supaya nyamuknya nggak mau dekat, maunya pergi jauh-jauh gitu kan, mati kalau kena minyaknya gitu. Nah itu kan fogging itu juga turunan minyak tanah.
ya yang dipakai terus diasapkan. Tapi itu sudah tidak direkomendasikan lagi dari Kemenkes ya untuk melakukan fogging. Ya karena dia hanya mematikan nyamuk dewasa saja, pupa, jentik itu masih hidup. Kemudian toksiknya ini kan efeknya ada efek toksiknya ya. Makanya dulu kan kalau mau fogging makanan-makanan masukin gitu kan, jangan kena gitu. Ya karena memang ada toksiknya. Itu cara mencegahnya. Kalau sekarang masih 3M plus, terus edukasi dan promosi kesehatan seperti itu. Karena ini penyakit-penyakit yang DHF ini terutama karena virus ya, itu belum ada istilahnya apa ya? Sudah ada mulai vaksin dikembangkan ya, karena virus itu dari 1 sampai 3 sampai 4 itu masih terus dikembangkan, tapi belum dicanangkan secara resmi untuk vaksin DHF. Tapi kalau malaria penyebab definitifnya apa toh? Siapa? Vektornya kan Anopheles. Penyebabnya siapa? Etiologinya karena siapa? Kalau malaria? Plasmodium itu apa? Virus, bakteri, jamur, parasit. Itu kan nggak bisa dibikin vaksin. Jadi vaksin untuk malaria nggak ada. Adanya adalah obat preventif ya. Makanya kalau turis-turis mau ke Indonesia itu masih disuruh minum pil untuk preventif malaria. Pilnya isinya apa? Tinggal lagi sampai donat ujiannya ya. Nanti di recap lagi ya, belajar lagi. Kita pindah aja. Malaria atau virus sudah. Sekarang filariasis. Di sini daerah-daerah yang endemis itu selalu dikasih pengobatan massal, ya. Ini biasanya DEC, albendazole, ya. Setahun sekali itu 5 tahun berturut-turut dikasih ke penduduk, ya, yang tinggalnya di daerah endemis. Kemudian kalau STH itu apa? Soil transmitted helminth. Nah makanya anak-anak SD itu masih dikasih obat cacingnya di SD-nya gitu, atau masih punya adik yang SD mesti ada pemberian obat cacing itu, ya. Karena memang nggak bisa dihilangkan karena kita emang berinteraksi dengan tanah, gitu. Itu caranya memutusnya lewat situ ya. Dan juga dengan pencegahan cuci tangan dan sebagainya, hygiene sanitasi itu selalu. Kemudian yang berikutnya zoonosis yang lain, misalkan di sini ada rabies. Rabies disebabkan karena siapa? Rabies itu penyebabnya siapa? Etiologinya? Bakteri, jamur, parasit, virus, ya, VAR. Ya di sini 2020, tapi masih ada di tempat di Indonesia masih, ya di daerah-daerah yang misalkan banyak ditemukan kanin. Kanin itu apa? Hewan bertaring yang kaki 4 itu biasanya anjing, kucing, monyet, gitu kan banyak. Kemudian pengendalian unggas untuk flu yang terkait unggas ya, SARS H5N1, kemudian leptospira, antraks, dan pes. Ini semua sudah kuliah dokter Denny ya. Kalau antraks itu ada beberapa macam, kalian juga sudah tutorial ya, jadi ini sudah advance lah kalian, nggak usah saya itu. Jadi pengendaliannya seperti apa ya? Pengendalian vektornya ya, karena mereka itu kan hidup di vektor, pes juga di tikusnya ya. Jadi kita harus mengendalikan tikusnya ya. Kan pas zaman tadi pra kemerdekaan itu kan ada pes atau sampar orang bilangnya, yang dicari adalah tikus. Jadi pembunuhan besar-besaran tikus gitu ya, secara massal zaman dulu itu. Nah kalau antraks
yang sudah terbukti infeksi antraks kan pasti hewan ternaknya itu nggak akan dimakan tapi dimusnahkan, ya, karena sangat menular terhadap manusia. Itu ya pengendaliannya. Ini ada beberapa prinsip. Yang pertama yang harus diperhatikan, ya, benar-benar penerapan manajemennya seperti apa, pengaturan peraturan SOP dan sebagainya, itu harus ada monitoring dan evaluasi, ya. Kemudian melibatkan komunitas dan masyarakat setempat, jadi nggak bisa kerja sendiri. Perhatikan juga tentang aspek keadilan, semuanya harus dapat merata, ya, etika dan juga hak-hak dasar manusia. Kemudian juga kita harus cepat-cepat beradaptasi terhadap strategi yang dicanangkan secara global. Seperti itu. Prinsipnya ada 4 ini. Kemudian di tabel ini diperhatikan ada beberapa contoh intervensi prevensi. Misalkan di sini ada social and behavioral change. Jadi dari macam-macam penyakit tadi yang bisa kita intervensi dengan perubahan sosial dan behavioral itu siapa? HIV jelas karena dia ada misalkan pergaulan bebas, ngasih obat obat-obatan terlarang, pakai jarum suntik dan begitu. Yang itu kan bisa di manage dengan intervensinya berupa social and behavioral change. TB juga bisa, ya. Malaria, hepatitis juga bisa. NTD tadi singkatannya apa? Neglected tropical diseases, ya. Ini bisa. Ya, ini masing-masing dengan imunisasi contohnya juga bisa. TB tadi BCG, ya kan? Hepatitis itu tergantung A, B atau jenisnya macam-macam. Ya. Terus imunisasi HIV ada enggak? Kenapa enggak ada imunisasi HIV? Ada orang yang mau menjadi sukarelawan untuk imunisasi HIV, kan nggak ada ya, karena yang belum ada obatnya. Jadi kalau mau disuntikkan ke tahap manusia juga nggak bisa. Ya, sampai sekarang kan selalu gagal untuk membuat vaksin HIV itu nggak bisa. Kemudian apalagi yang nggak bisa buat imunisasi selain HIV apa deh? Tadi aku bilang malaria nggak bisa, ya. Ya, ini kalian cermati siapa yang bisa dengan intervensinya ini, jenisnya penyakitnya apa aja. Ini contoh program-program pemerintah di tahun 2019 targetnya, contohnya di sini TB per 100.000 penduduk. Tadinya 297, kemudian target di 2019 245 orang bukti positif TB, gitu ya. Jadi harus ada grafik yang menurun, ya. Prevalensinya juga harus menurun juga, kayak gitu. Terus kalau ini HIV 2014 0,46 targetnya kurang dari setengah. Apa mencapai target? Enggak kalau HIV. Ya. Terus ada lagi contohnya kusta di sini. 2013 masih ada dan 2019 meningkat. Kayak gitu deh. Jadi kita bekerja sama dengan Depkes, Kemenkes itu pasti akan ada angka-angka seperti ini, supaya kita bisa mengukur apakah Indonesia ini berhasil mengeliminasi TB, kusta, polio dan sebagainya. Ini yang terkait dengan 4 pilar tadi diturunkan dari prinsipnya si WHO. Jadi kan di WHO juga ada 4 prinsipal, ya. Advokasi kemitraan, prokes, faktor resikonya diturunkan, plus SKM dan surveillance. Berdasarkan itu semuanya itu kita lakukan untuk action, ya, operasionalnya seperti apa di lapangan. Nah, ini juga masih sama. Nah, ada konsep yang
for disease control, ini ada konsep One Health. One Health ini apa sih? One Health ini kalau kita definisikan itu kayak kolaborasi antar profesi dan antar bidang, ya, transdisipliner, ya, baik itu lokal, regional sampai global. Untuk apa? Mencapai tujuan kesehatan yang optimal antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Kenapa harus ada ini? Karena penyakit yang menular tadi kan nggak hanya langsung manusia ke manusia, tapi manusia, vektor, baru manusia. Ya, maka vektornya sini kan termasuk hewan. Maka dari itu ada konsep One Health yang menggandeng semua. Siapa aja semua itu? Nggak hanya dokter manusia, tapi dokter hewan juga, ahli kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat, surveillance, dan juga surveillance, dan juga profesi-profesi yang lain, ya, yang terkait di departemen-departemen masing-masing. Ya, kalau di kehutanan ya penyakit yang di hutan ya dewan kehutanan. Kalau di agriculture ya berarti yang pertanian seperti itu. Ya, tergantung lingkungannya di mana. Dan ini sudah sangat banyak dijalankan di banyak negara-negara. Ya. Udah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Boleh untuk pada yang terakhir ya, ini di blog 3.1. Presentasinya udah